Get in! Sit the fuck down. Sit down. Jamu bukan sembarang jamu, jamu herbal dari Burundi. Daripada kecewa nonton MU, lebih baik nonton Samedi. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Son of a Gun yang dirilis pada tahun 2014. Setelah kemarin kecewa nonton MU yang main tanpa ada gregetnya sama sekali, kali ini Mamang Tobi akan merekomendasikan film yang greget dan memacu adrenalin. Menceritakan tentang mantan narapidana yang cerdas, pintar, dan IQ-nya setara dengan lumba-lumba yang setelah keluar dari penjara, dia mendapatkan misi dari Konoha. Akan banyak sekali terjadi adegan tembak-menembak karena ini film action, kalau tembok menembok itu film kuli. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Son of a Gun. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang pemuda berusia 19 tahun, berambut gondrong, pencinta alam, penikmat senja, dan berbau karburator yang baru saja divonis hukuman 6 bulan penjara karena dia ketahuan mencuri BH milik seorang janda. Pemuda bernama Junior ini dimasukkan ke penjara dewasa karena usianya sudah terlalu tua untuk dikurung di penjara monopoli. Turn your hands the other way, wiggle your fingers. Enemies or anyone inside? Setelah melalui proses pemeriksaan, Junior pun diantarkan ke kamar selnya, dan saat dia berjalan melewati sel lain, Junior terlihat gelisah karena ada banyak penjahat di sana, mulai dari yang kelas teri, kelas kakap, sampai yang kelas jamet. Sesampainya di kamar sel, sipir memperkenalkan teman sekamarnya yang bernama Ben yang ternyata seumuran dengan Junior. Namun entah kenapa Ben terlihat ketakutan saat melihat Junior seperti orang yang baru diomelin oleh emaknya. Keesokan harinya, rambut Junior dicukur sampai plontos seperti napi lainnya. Kemudian, dia ikut kerja di pabrik sepatu penjara. Diketahui bahwa para napi di sini tetap bekerja dan mendapatkan gaji dengan jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Mulai dari bikin sepatu, bikin mesin, sampai bikin anak. Saat bekerja, Junior melihat ada seorang napi brewokan yang terlihat sangat sangar. Dia dikenal dengan nama Brendan yang merupakan gangster dan perampok terkenal. Di waktu yang bersamaan, Junior melihat Ben sedang dibawa paksa oleh napi bernama Dave, atau yang lebih enak kalau kita panggil saja dia Paijo. Dia dan anak buahnya adalah kaum Nabi Lut yang mengincar anak-anak muda. Akan tetapi Junior tidak mau ikut campur dengan urusan mereka. Dia lebih tertarik untuk mendekati Brendan agar dia bisa menjadi penguasa penjara seperti dirinya. Dia lalu menghampiri Brendan yang sedang main catur. Di sini Junior memberitahunya bahwa dia mampu skakmat Brendan hanya dalam 3 gerakan saja. Dan benar saja, dia langsung membuktikannya saat itu juga. Hal tersebut pun sempat membuat Brendan kesal karena dia dulu adalah juara catur tingkat RT. Namun dia dikalahkan oleh Junior yang usianya masih seumur jagung. Brendan juga mengatakan kalau semua orang di penjara bukanlah siapa-siapa dan tidak perlu ditakuti, termasuk Paijo dan kaumnya. Jadi Junior hanya perlu menjalankan hukumannya lalu bebas dengan damai. Malam harinya, Junior terbangun karena suara berisik di kamarnya karena Ben sedang meruncingkan ujung sikat gigi untuk dijadikan senjata pembelaan diri. Dia sudah muak dengan Paijo CS yang selalu mentus bolnya hampir setiap hari. Mendengar hal itu, Junior pun mulai merasa iba kepada Ben. Dan besoknya, Junior sengaja mengajak Ben main gelut-gelutan agar dia dan teman sekamarnya itu dimasukkan ke dalam sel isolasi seperti pasien COVID. Para sipir pun langsung memindahkan Junior ke sel isolasi yang cukup menyiksa, di mana sel tersebut tidak memiliki atap, sehingga Junior hanya bisa pasrah saat terik matahari tanpa tedeng aling-aling terkena ubun-ubunnya. Sementara itu, Ben dimasukkan ke rumah sakit penjara setelah menerima jurus pukulan lumba-lumba yang cukup keras dari Junior. Beberapa hari kemudian, mereka berdua dikeluarkan dari tempat masing-masing dan kembali beraktivitas seperti biasanya. Tidak berselang lama, Brendan mendekati
mendekati Junior lalu menasehatinya agar tidak membuat onar lagi karena pada dasarnya dia tidak akan bisa menolong siapapun di dalam penjara. Buktinya, sekarang Ben dibully lagi oleh Paijo dan kaum sodomnya. Dan pada akhirnya Ben tidak kuat lagi dengan hal tersebut dan memutuskan untuk pindah alam saja. Junior yang melihatnya sedang sakaratul maut langsung menghubungi para petugas dan menuntun Ben untuk bersyahadat di akhir hidupnya. Move away from me. Naasnya, para petugas tidak mampu menyelamatkan nyawa Ben karena darah yang keluar terlalu banyak. Singkat cerita, setelah kematian Ben, Paijo mulai menjadikan Junior sebagai target barunya untuk mendaratkan rudalnya. Tidak terima dengan hal itu, Junior pun melakukan cara yang sama dengan almarhum Ben. Dia meruncingkan ujung sikat gigi sebagai senjata pembelaan diri. Di sisi lain, Brendan mulai melihat potensi yang besar di dalam diri Junior sehingga dia pun mengajaknya untuk masuk ke dalam gengnya. Alhasil Paijo pun pikir-pikir lagi kalau mau mengganggu Junior. There you are. You heard the man. Go off, trunk! Brendan lalu berjanji akan menjadikan Junior sebagai orang yang ditakuti di penjara dengan sebuah syarat di mana Junior harus membantunya saat keluar dari penjara. Rencananya Brendan akan melakukan sebuah perampokan besar setelah di penjara selama 20 tahun lebih karena menghardik anak yatim, dan dia sangat yakin kalau Junior bisa menjadi partner yang bisa diandalkan. Dan jika Junior menolak tawaran tersebut, maka Brendan tidak akan menolong jika Paijo mengganggunya. Terlebih lagi, Paijo memiliki teman-teman brutal di dalam dan di luar penjara. Brendan pun memberi waktu 1 hari agar Junior bisa mempertimbangkan tawarannya baik-baik. Go on, think about it. Keesokan harinya, Junior hendak menemui Brendan lagi, tapi tiba-tiba Paijo CS menyeretnya ke toilet dan memaksanya untuk mendaratkan rudalnya. Tapi beruntung Brendan dan anak buahnya datang untuk menolong Junior. Mereka menghajar Paijo CS tanpa ampun hingga mereka babak belur seperti begal yang dihajar warga. Selanjutnya, Brendan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Paijo dengan menjatuhkannya dari lantai atas, yang kalau saya tunjukkan pasti dolar kuning. Sejak kejadian itu, tidak ada satupun napi yang berani menyentuh Junior lagi. Dan selama 5 bulan terakhir, Junior menjadi sosok yang berkuasa dan ditakuti oleh semua orang berkat didikan dari Brendan. Singkat cerita, Junior akhirnya keluar dari penjara. Dan untuk menepati janjinya kepada Brendan, dia tidak langsung pulang ke kampung halamannya. Dia memilih untuk mengirim surat Brendan kepada seorang mafia bernama Sam atau yang dikenal dengan julukan El Samidi. Dia adalah mafia yang sangat berkuasa dan sangat ditakuti di wilayahnya karena dia menguasai 80% bisnis haram di sana, termasuk menjual sate babi ngepet. Kebetulan Samidi sedang main catur di sini. Dia lalu meminta saran kepada Junior yang sangat jago dalam hal strategi. Samidi pun terkesima dengan kemampuan Junior tersebut dan langsung menjadikannya sebagai anggota di organisasinya. Tapi sepertinya salah satu anak buah Samidi yang juga merupakan keponakannya tidak menyukai kehadiran Junior. Selain itu, dia juga diberi tempat tinggal di dekat pantai Kenjeran dengan pemandangan cewek-cewek kabupaten yang berlarian ke sana kemari. Bahkan ada juga cewek yang sedang mencium bibir pantai. Junior lalu membuka koper yang diberikan oleh Samidi, di mana ada sebuah pistol di dalamnya. Saat dia hendak mencoba senjata itu, tiba-tiba ada mbak-mbak yang mengetuk pintunya. Rupa-rupanya si mbak hanya ingin numpang berak. I'm just gonna use your toilet. Ternyata mbak-mbak tadi adalah ani-aninya Samidi yang bernama Tasya. Dia diperintah untuk memberikan uang dan HP Asia Hidayah kepada Junior. Selesai buang hajat, dia langsung memberikan instruksi kepadanya. Setelah mendapatkan instruksi, Junior langsung pergi ke tempatnya bandar bubuk magic sekaligus reseller Mamat Gun Shop. Di sini Junior memesan senjata sesuai dengan arahan dari Tasya, mulai dari granat Rusia MPK-5 sampai dengan turret Mobile Legends. Dan sebagai bonus pembelian, reseller Mamat Gun Shop itu pun memberikan latihan menembak gratis agar Junior bisa menggunakan semua senjata tersebut.
Keesokan harinya, Junior diperintah untuk pergi ke lapas guna mengeluarkan Brendan dari sana. Dia lalu menyewa helikopter yang kebetulan lagi mangkal di pangkalan ojek. Namun karena dia akan melakukan aksi yang melanggar hukum, Junior pun menodongkan senjata kepada si pilot yang suka selingkuh agar helikopternya diarahkan ke penjara. Di waktu yang sama, Brendan sedang bersiap untuk kabur. Dia menyuruh anak buahnya untuk membuat keributan dengan mengadakan Royal Rumble di dalam penjara, lalu dia menyandra salah satu sipir dan mengancam akan membunuhnya kalau pintu lapas tidak dibuka. Di saat pintunya dibuka, disitulah helikopter yang ditumpangi Junior masuk ke halaman belakang. Agar Brendan CS bisa naik, Junior membantunya untuk menembaki para petugas dengan skill yang diajarkan oleh reseller Mamat Gun Shop. Meskipun baru sekali berlatih, tapi kemampuan menembak Junior sudah cukup bagus. Bayangkan kalau dia berlatih selama 1 tahun, mungkin langsung diangkat jadi Menteri Pertahanan Konoha. Singkat cerita, mereka pergi ke suatu tempat. Tapi sesampainya di sana, Brendan tiba-tiba menghajar salah satu anak buahnya. Dan ternyata dulu anak buah itu pernah membohongi Brendan di tempat itu bahwa Via Valen pernah konser di sana, tapi nyatanya tidak. Come on, let's go. Other car. Hey. Kemudian mereka beristirahat di villa. Tidak berselang lama, Brendan disambut langsung dengan pesta yang dibuat oleh Samedi, sekaligus membicarakan tentang misi perampokan yang harus dilakukan oleh Brendan CS. It's 3 times what it was when you went inside. Samedi lantas memberitahu Brendan bahwa dia punya rencana untuk merampok emas batangan yang nilainya setara dengan 800 kali lipat uang korupsi dana bansos. Di saat Samedi dan Brendan sedang membicarakan perampokan, Junior justru mendekati Tasya yang sedang nyebat gudang garam signatur di belakang villa sambil berkata, "Urip wes ono signature." I liked you better without the jacket. Tapi saat Junior mencoba untuk PDKT, tiba-tiba keponakan Samedi mendorongnya ke kolam renang. Dan sialnya Junior tidak bisa berenang karena dia pemakan buah iblis. Melihat hal itu, Tasya langsung terjun untuk menyelamatkannya. Junior yang merasa dipermalukan akhirnya memilih pergi dari sana. Namun di tengah perjalanan pulang, Tasya menawarkan tumpangan kepadanya. Japan. Tasya lalu mengajak Junior makan pangsit di warung Cina terdekat. Di sini, keduanya mulai saling menyukai satu sama lain. Apalagi usia mereka tidak jauh berbeda. Tapi Junior heran kenapa Tasya tidak kabur dari rumah Samedi, padahal dia terlihat tidak nyaman menjadi ani-ani. Tasya pun mengatakan kalau Samedi pasti akan membunuhnya. Junior pun memahami perasaannya. Mereka berdua lalu menghabiskan malam dengan bercanda tawa dan saling berbalas pantun. This is the first time I've seen you laugh. Keesokan harinya, Junior diamuk oleh Brendan karena ketahuan mendekati Tasya. Brendan mengatakan Samedi akan sangat murka kalau tahu ani-aninya didekati oleh anak buah sendiri. Dan pastinya, dia akan menghabisi Junior sebagai ganjarannya. Oleh karena itu, Brendan menyuruh Junior untuk fokus pada misi yang akan dilakukannya. Get with the program or you are out, right? Setelahnya, Brendan mengajak Junior untuk bergabung dengan timnya karena mereka akan memantau lokasi perampokan di mana perusahaan tambang itu dijaga dengan sangat ketat seperti persaingan Liga Inggris. Sebelum misi dimulai, Brendan memberi tugas kepada Junior untuk menggunakan senjatanya. Dan jika ada penjaga yang mendekat, maka dia harus berani menodongkan senjata tersebut. You get your gun right in the head. Say don't fucking move it. Malam harinya, Brendan kembali mempertegas rencananya. Dia juga mengajak Samedi untuk bergabung di sini. Tapi selagi dia menjelaskan, tiba-tiba keponakan Samedi mengejek Junior. Karena sudah muak diremehkan, Junior pun langsung mengajaknya perang sarung.
Untuk menenangkan diri, Junior memilih pergi ke warung remang-remang. Namun bukannya terhibur, dia malah melihat Tasya sedang diganggu oleh para jamet. Dan tanpa basa-basi, dia segera mengeluarkan pistol untuk menakut-nakuti mereka. Tapi ternyata Tasya tidak suka dengan tindakan Junior karena bisa memancing polisi untuk datang. Junior pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dia lalu mengajak Tasya untuk minum kopi bersama di Kopi Kenangan, tapi Tasya lebih suka main di Pantai Kenjeran. Near your place there's a footbridge to the beach, know it? Di sana Tasya ingin mengajari Junior supaya bisa berenang. Akan tetapi mereka malah terbawa suasana dan akhirnya mereka malah celup-celupan. Yah, begitulah namanya juga manusia. Besok paginya Tasya memberikan kalung miliknya yang bertuliskan Tutwuri Handayani. Kemudian Junior berjanji kepada Tasya bahwa dia akan membawa emas hasil rampokan dan menyelamatkan Tasya dari cengkeraman Samidi. We're gonna get that gold, I'll get my share, then you and me gonna run off together. Just pack your bags and be ready. Tidak lama setelah itu, Junior bergabung dengan Brendan dan timnya untuk melakukan aksi perampokan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati. Nih, Brendan CS menyamar sebagai petugas PLN agar bisa masuk lewat gerbang depan perusahaan. Setelah berhasil masuk, Brendan langsung menjebol saluran udara di gedung tersebut. Hey, you can do this. Brendan kemudian menyuruh Junior untuk menyusup ke dalam selewat ventilasi yang sudah dijebol. Tapi sialnya Junior tidak sengaja menjatuhkan senternya. Dia pun terlihat sangat panik karena takut ketahuan. Tapi sebagai dedengkotnya, Brendan berusaha menenangkan Junior supaya rencananya tidak berantakan. I just dropped my torch. Will they see it? I'm here now. Keep going. Keep going. Di tempat lain, Tasya terlihat sedang bersama Samidi. Di sini terungkap bahwa selama ini Tasya ditugaskan untuk menguji kesetiaan Junior. Dia pun melaporkan kepada Samidi bahwa Junior berniat untuk mengkhianatinya. Dia mengatakan yang sejujurnya karena yakin kalau Junior akan lolos dari Samidi. Beberapa jam kemudian, perampokan akhirnya dimulai. Selagi Junior standby di ventilasi, Brendan CS bergerak secara ugal-ugalan dengan menjebol ruang kendali CCTV lalu menyetrum penjaganya dengan jurus Pikachu. Setelah itu, Brendan memutus beberapa jaringan di dalam gedung. Dan pada waktu yang bersamaan, Junior beraksi dengan menggunakan topeng monyet. Dia turun dari ventilasi dan menghajar para pekerja yang ada di sana. Nobody move! Nobody move! Stop! Nobody move! Clear. Brendan CS lalu masuk dan menyandra semua pekerja yang ada di dalam sembari mencari emasnya. Awalnya perampokan ini berjalan mulus, tapi keponakan Samidi malah menjadi beban tim karena dia menembak salah satu sandera. Padahal rencana Brendan hanyalah merampok, bukan melukai orang. Brendan pun menyuruhnya untuk menyumbat darah yang keluar dari luka tembak tersebut dengan kain sobekan kaos partai. Bersamaan dengan itu, ada beberapa polisi yang datang ke lokasi tambang. Jadi mau tidak mau, Brendan harus mengubah rencananya. Switch to plan B. Okay, we've got them. Come and get us. Dan rencananya dimaksud Brendan adalah baku tembak dengan polisi. Setelah menggasak semua emasnya, mereka langsung membrutal dan menembaki semua polisi yang ada, kemudian melarikan diri secepat mungkin. Mereka pun saling kejar-kejaran hingga akhirnya Brendan CS berhasil lolos. Tapi sayangnya salah satu anak buah Brendan terkena tembakan di bagian perut hingga ginjal kirinya bocor dan tidak bisa ditambal dengan no drop dan sepertinya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Tanpa berlama-lama lagi, mereka langsung menemui Samidi di sebuah tempat. Di sini, Brendan marah-marah karena gara-gara keponakan Samidi yang jamet itu rencananya menjadi kacau. Dan sekarang dia sudah terlanjur ketahuan oleh polisi. Terlebih salah satu anak buahnya kini sudah meninggoy. I took my eye off him for 1 second. Samidi pun turut berduka atas kematiannya. Setelah itu, Samidi menyuruh Brendan dan Junior untuk membakar mobil dan semua barang bukti perampokan, termasuk mayat anak buahnya setara di Ngaben.
Di waktu yang sama, Tasya terlihat sedang mengemas barang-barangnya karena dia berniat kabur bersama Junior. Tapi sialnya Samidi telah menduga hal tersebut. Dia lantas mengutus salah satu algojonya untuk menghabisi Tasya. Namun Tasya tidak mau pasrah begitu saja. Dia langsung memukul kepala si jamet dengan setrika Miyako lalu pergi secepat mungkin. Tidak hanya Tasya dan Junior, Brendan juga dijebak oleh Samidi yang ingin menguasai semua emasnya. Brendan pun mengajak Junior ke sebuah makam lalu menggali salah satu kuburan. Rupa-rupanya Brendan menyimpan uang pesugihannya di tempat tersebut. Dia berniat pergi ke Melbourne karena Samidi akan menjual emasnya di sana. No, this is not a fortune, but Sebelum berangkat ke Melbourne, Junior mengirimkan tiket kereta kepada Tasya agar dia bisa ikut juga. Di tengah perjalanan, Samidi fokus minum kopi kenangan dan menikmati pemandangan. Sedangkan Junior dan Tasya mereka sibuk nganu. Sesampainya di lokasi tujuan, Brendan menemui kenalannya di sana untuk meminta informasi terkait penjualan emas yang akan dilakukan Samidi dengan mafia Rusia. Well, this is where Marmite reckons it's gonna happen. Malam harinya, Brendan, Junior, dan Tasya melihat berita di televisi di mana mereka telah menjadi buronan. Brendan kemudian memberikan amplop berisi uang kepada Tasya untuk diberikan kepada istri dari anak buahnya yang meninggal. Akan tetapi Tasya tidak mau disuruh-suruh. Brendan yang emosi pun langsung menamparnya saat itu juga. Dan tentu saja hal tersebut membuat Junior marah. Dia tidak terima kekasih barunya itu disakiti oleh Brendan. Sampai akhirnya baku hantam pun terjadi. Tapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk berdamai saja karena sama-sama suka reggae. Sambil menunggu Tasya membeli makanan, Brendan menyarankan agar Junior meninggalkan Tasya sebab wanita itu bisa menjadi beban baginya. Tapi sialnya hal tersebut didengar oleh Tasya. Dia pun langsung melarikan diri karena takut dibunuh oleh Brendan dan Junior. It's not like that. It's not like that. Junior pun mengejarnya dan berusaha meluruskan masalah bahwa dia tidak pernah berniat menyingkirkan Tasya meskipun akan dibayar mahal oleh Brendan. Dia justru masih ingin menjalankan rencana awalnya di mana dia kabur bersama Tasya. Namun Tasya sudah terlanjur kecewa dan memilih untuk pergi. Dan sebelum itu dia mengatakan kepada Junior kalau Brendan hanya ingin memanfaatkannya saja. Di sisi lain, Brendan yang sedang menyantap makanannya tiba-tiba ditodong senjata dari belakang. Rupanya, orang yang menodongnya adalah sesama aliansi Samidi. Dia diutus untuk menghabisi Brendan, tapi Brendan justru mengajaknya bekerja sama dan berjanji akan memberi hasil dari penjualan emas. you could be walking away with at least a few $100,000. Sementara itu, Junior sedang uring-uringan setelah ditinggalkan oleh Tasya. Dia pun mengirimkan pesan suara dan pap nangis kepada wanita itu dan ingin bertemu lagi dengannya. Things are not as you imagine. Keesokan paginya, Junior dibangunkan oleh Brendan sambil menodongkan sebuah pistol. Seketika Junior pun terkaget-kaget. Dia mengira kalau Brendan ingin membunuhnya. Tapi ternyata Brendan hanya ingin memberi kejutan karena hari itu adalah hari ulang tahun Junior. Pria itu kemudian memberikan pistol tersebut sebagai hadiahnya. Every fucker telling you to do this. Happy birthday. Sensitive. Get up, we're going out. Setelah itu, Brendan mengajak Junior untuk mengacaukan transaksi emas antara Samidi CS dan mafia Rusia. Tapi sayangnya, Samidi tidak datang di lokasi. Dia hanya mengirim keponakan dan algojonya saja. Brendan dan Junior lalu mengawasi mereka dari kejauhan. Dan ketika transaksi sedang berlangsung, tiba-tiba gara-gara Wayne, mafia Rusia menganggap anak buah Samidi ingin menggagalkan kesepakatan. Alhasil mereka pun saling baku tembak. Lalu disinilah Brendan muncul untuk menghabisi mereka semua.
Kemudian Brendan CS membawa keponakan Samidi yang masih hidup ke sebuah tempat yang tertutup kayaknya gudang Super Indo. Mereka lalu menyiksa si Jamet sampai dia mau buka mulut tentang lokasi emasnya. Tapi karena dia tidak mau buka mulut, akhirnya Brendan pun memutuskan untuk memasukkannya ke dalam kulkas biar dingin seperti sikapmu. Wayne. Saat si Jamet sudah merasa kedinginan sampai tersiksa, Brendan kembali bertanya tentang emasnya. Dengan berat hati, keponakan Samidi itu pun langsung memberitahu tempatnya. Brendan dan Junior pun membuka koper yang ditunjukkan oleh si Jamet yang ternyata memang berisi emas sungguhan. Setelah mendapatkan emasnya, Brendan dan Junior kembali ke markas Samidi. Tentunya mereka ke sana bukan untuk pinjam 100 tetapi ingin balas dendam. Tanpa banyak basa-basi, Brendan pun menembak mafia Jamet itu hingga tewas dengan sangat mengenaskan. Mereka kemudian beristirahat di sebuah hotel sambil menunggu situasi menjadi aman. Kemudian mereka berdua membeli sebuah kapal untuk kabur ke luar negeri. Menurut si penjual, kapalnya pernah digunakan berlayar ke Pulau Jawa untuk mengantar pulang ibu-ibu dari Nganjuk yang pergi kondangan ke Australia. Took me to Java 10 years ago single-handed. No, the boat, mate. Prices on the advert. You're on. Singkat cerita, mereka pun berlayar dengan kapal tersebut. Namun di tengah perlayaran, Brendan dan Junior kembali adu cocot. Kali ini Junior sangat kecewa kepada mentornya itu yang selama ini telah memanfaatkannya. Padahal dia selalu menganggap Brendan sebagai guru yang tulus. Di sini juga akhirnya terungkap kalau Junior telah memindahkan semua emasnya ke tempat lain. Dan seketika Brendan pun murka dan langsung menodongkan pistolnya. Tapi di waktu yang bersamaan ada telepon masuk dari Tasya. Rupanya Junior dan mantan ani-ani itu sudah merencanakan jebakan ini sejak masih berada di Melbourne. Where is the gold? Answer. Want to see your half of the gold? Do what he says. Brendan yang kesal pun langsung mendorong Junior ke laut. Dia lupa kalau Junior tidak bisa berenang. Meskipun kesal, tapi Brendan tidak berniat untuk membunuhnya. Bagaimanapun juga, Junior adalah murid terbaiknya. Dia lantas menolong Junior dan mengangkatnya kembali ke kapal. Pada akhirnya mereka kembali baikan seperti biasanya. Brendan juga legowo jika Junior dan Tasya ingin mengambil sebagian emasnya. Namun ketika Junior sudah pergi, Brendan justru dikepung oleh pasukan khusus yang sudah mengincarnya sejak kabur dari penjara. Di akhir film, Junior dan Tasya hidup bahagia sebagai suami istri. Sedangkan Brendan, dia kembali divonis 20 tahun penjara. Tapi pada suatu hari, dia mendapat kiriman surat dari Junior. Dan dalam surat tersebut, Junior memberitahu jatah emas milik Brendan yang dia sembunyikan di dalam sebuah kuburan. Karena bagaimanapun juga, Brendan telah mendidik Junior menjadi orang yang pemberani. Dan film pun tamat dengan happy ending. Film ini mengajarkan kita bahwa guru terbaik adalah pengalaman. Tapi pengalaman biasa nggak cukup untuk membuat diri kita lebih baik. Harusnya dipenjara dulu sih. Mari saya bacakan quotes dari seseorang. Membebaskan ani-ani dari jeratan prostitusi, pahalanya setara dengan bersedekah dengan 1000 anak yatim. Quotes dari Yanto Fotokopi. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili komunitas pecinta janda kembang alias Balu mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini nang Balu?